Wow, Anggi Pratama memposting kalimat menyentuh dan romantis, tapi juga menggambarkan suasana batinnya yang kini merasakan kehilangan akan sosok istri tercintanya, yang kini digambarkannya sebagai si rindu yang tak pernah dijumpainya lagi, alias rindu yang tak berujung, yang tentu saja terus menyiksa kalbunya. Dalamnya kerinduan akan sosok yang dicintainya lantaran telah pergi selamanya. Belakangan ini memang dibayangi oleh semakin kencangnya berbagai isu soal adanya santet yang menyerang almarhumah Stefy semasa hidup. Di antaranya yang berusaha menerawang adalah ahli firasat Wirang Birawa, Panglima Langit dan Ratna Listi, dan masih banyak lagi. Lantas, apa kata mereka tentang isu santet di balik kematian Stefy Agnesiya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meninggalnya sosok istri yang sangat dicintai, Stefy Agnesiya, membuat Anggi Pratama mengalami beberapa fase perasaan yang menghantamnya dengan sangat luar biasa. Rasa duka dan kesedihan, serta kini muncul perasaan kehilangan yang begitu dalam akan sosok Stefy. Melalui postingan terbarunya di akun sosial media pribadinya, Anggi yang mengunggah video kenangan bersama mendiang istrinya menuliskan kalimat pendek yang menggambarkan betapa ia merasa sangat kehilangan akan sosok tercintanya selama ini yang kini hanya bisa dirindukannya dan tak akan pernah dijumpainya lagi untuk kedua kalinya. Bahkan jika dimaknai lebih dalam lagi, kalimat Anggi hendak melukiskan sosok istrinya sebagai si rindu. Bukan hanya sekedar nama akan sosok tersebut, tapi juga menggambarkan sosok tersebut sebagaimana makna sebenarnya dari kata itu, yaitu bentangan kerinduan yang tak berujung. Di mana hal itu tentu saja menyiksa bagi Anggi yang akan selalu merindukannya, karena si sosok rindu itu telah pergi untuk selamanya alias tak pernah kembali lagi. Sebelumnya, Anggi Pratama, suami almarhumah Stefy, memposting rasa kangennya terhadap mendiang istri tercintanya, di mana selain berisi pujian terhadap almarhumah Stefy, telah menjadi istri dan ibu yang sempurna. Karena itu ia berterima kasih kepada Stefy, juga mengatakan jika dirinya sudah ikhlas akan kepergian Stefy untuk kembali kepada Sang Pencipta. Kangen kamu sayang. Sebagai seorang istri, kamu sudah menjadi istri yang sangat baik. Dan sebagai ibu, kamu sudah sangat sempurna, tidak ada kurang satu apapun di mata aku. Terima kasih untuk semuanya. Aku gak pernah minta lebih dari ini. Kalau memang jalan terbaik adalah pergi supaya kamu gak kesakitan lagi, insya Allah aku ikhlas. Kita ketemu lagi di jannah ya sayang. Aku janji kita kumpul lagi sama anak-anak. Fokus aku sekarang besarin anak-anak. Kamu tenang ya, aku sayang kamu banget.
Ini yang aku bisikin 30 menit sebelum kamu berpulang. Sekarang kamu udah tenang ya, Steph? Love. Perlu berhari-hari mengumpulkan kekuatan untuk menulis ini sayangku, istriku, setengah aku yang lain. Ini adalah kisah cinta kita yang suci dan indah yang akan berlanjut suatu hari nanti. Tulis akun @anggi_pratama_zain. Lantas seperti apa pula suasana jelang tahlilan memperingati 7 hari meninggalnya Stefy Agnesiya hari ini? Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stefy pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Anggi. Aku sama Mas Anggi sebenarnya yang masuk ke dalam. Jadi aku dengar banget Mas Anggi bisikin Stefy, bilang kalau misalnya Stefy, alhamdulillah, aduh nanti nangis. Sebentar. Alhamdulillah Stefy sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, juga sudah menjadi muslimah yang solehah. Alhamdulillah sudah mu'alaf. Jadi Mas Anggi bilang kalau memang Stefy mau pergi, nggak apa-apa pergi nanti. Cila, JJ, Jojo, kita semua di sini jagain. Nggak lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Stefy juga, ada kakak-kakaknya, semua kumpul 19.35 apa 36? 36. Setelah mama semua pada ngomong sama Stefy, itu Stefy masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Stefy berpulang. Mas Anggi itu kalimat terakhirnya cuma, Stefy kalau memang mau pergi ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas, nanti kita ketemu lagi di jannah gitu. Mas Anggi cuma ngomong gitu aja. Yang pasti shock intinya, tapi baik-baik aja, tapi ya untuk saat ini nggak bisa terlalu banyak ditanya ya. Iya betul, belum bisa mohon maaf kalau misalnya itu kalau Mas Anggi sendiri memang belum bisa terlalu banyak bicara karena juga masih berduka gitu kan. Ini juga masih sangat fresh gitu kan, sesuatu yang sangat fresh. Jadi ya mohon maaf ya, kita sebagai teman-temannya beliau ya pasti kita cuma ingin meluruskan pada awak media bahwa ya doakan saja yang terbaik, insya Allah. Mudah-mudahan almarhumah husnul khatimah dan selalu dikuatkan keluarganya, ditambahkan semuanya. Alhamdulillah Zain sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa, ceria betul. Yang pasti kangen sama mama. Terkait munculnya isu yang belakangan ini semakin kencang berhembus di jagat maya, di mana disebutkan bahwa diduga kematian Stefy Agnesiya terjadi akibat disantet. Menurut penerawangan ahli firasat Wirang Birawa menyebutkan bahwa benar jika ada orang yang mengirimkan santet kepada almarhumah Stefy Agnesiya saat ia masih hidup. Bahkan menurut firasat Wirang Birawa, Stefy sudah lama menjadi korban santet, yaitu sejak 4 tahun lalu. Efeknya korban mengalami depresi berat dan stres. Dengan menggunakan media foto, efeknya sangat ampuh, cepat, dan tragis. Namun, apakah hal tragis itu pula yang dialami oleh almarhumah Stefy hingga meninggal dunia? Wirang enggan menanggapinya. Sudah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku. Aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya nggak percaya akan ada hal-hal kayak gini, tuh nggak percaya sama sekali karena aku nggak kenal yang namanya dukun, aku nggak kenal yang namanya ilmu hitam, apalagi ya dukun aja aku nggak kenal. Jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Sampai suatu saat
ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini. Terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang nggak beres deh Beb di badan kamu. Jadi selama 3 tahun setengah itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet, jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget, padahal aku tuh orang yang sangat santai dan nggak pernah terjadi hal-hal kayak gini. Cuman kemarin saya sempat posting saja di sosial media saya bahwa tuduhan itu benar adanya. Jadi kalau saya menanggapinya adalah ya hal itu benar terjadi dan memang ada. Kalau melihat dari wajah terakhirnya di tayangan video itu mungkin 3-4 tahun kurang lebih dia mengalami hal ini. Saya pribadi mempercayai hal santet ini ada. Tapi juga kita tidak bisa skeptis begitu saja bahwa tidak boleh mempercayai bahwa kematian ini karena santet atau bukan. Kalau saya sih melihatnya benar adanya dikarenakan itu dan sehingga berubah menjadi penyakit medis yang dia alami. Dalamnya rasa kehilangan sang suami Anggi Pratama akan sosok istri tercintanya Stefi Agnesia, di mana kini sangat dirindukannya dan tak akan pernah bisa ditemui lagi untuk kedua kalinya. Lantas benarkah Panglima Langit dan Ratna Listi mengungkap bahwa santet yang dikirim kepada Stefi Agnesia ketika masih hidup merupakan santet dengan level tingkat tinggi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Teka-teki penyebab kematian artis Stefi Agnesia hingga kini masih menjadi pergunjingan netizen di jagat maya. Karena itu Panglima Langit dan Ratna Listi pun ikut mengungkap bahwa santet yang dikirim kepada Stefi Agnesia adalah levelnya tingkat tinggi. Artinya serangan itu sangat luar biasa, terbukti dari adanya benda asing di tubuh Stefi Agnesia dari hasil ronsen yang diambilnya sekitar setahun yang lalu. Menurut Panglima Langit dan Ratna Listi, sosok jahat yang menempel di tubuh Stefi adalah jin jahat alias setan yang menghadirkan penyakit pada Stefi. Yang saya ketahui, menurut saya iya gitu. Memang ini ada gangguan santet gitu. Ya kembali lagi kepada takdir sih ya. Kalau memang takdir dari Allah memang sebab musabab kematian itu disebabkan oleh itu, ya kita sebagai manusia mengimani. Artinya memang sihir itu di dalam agama, di dalam Al-Quran itu memang ada dijelaskan tentang ilmu sihir tersebut yang bisa menceraikan, memecah belah, menghilangkan nyawa, melumpuhkan, bahkan sampai menghilangkan nyawa juga sekalipun. Itu bisa terjadi gitu. Artinya menurut Panglima ini santetnya tingkat tinggi ya ilmunya? Iya, pastinya begitu gitu. Karena udah terlihat jarum yang pertama itu real, nyata terlihat jarum bisa di dalam badan. Nggak mungkin dong, ngapain kok bisa ada di jarum di dalam badan. Nah itu saya meyakini itu memang ada yang syirik dengki, jahat sama dia gitu, mengirimkan santet. Kalau santet ini memang sebenarnya bisa membuat seseorang itu
meninggal dunia ya, karena dia menyerang di sekitaran bisa jadi kepala, jantung, jadi kayak Menyumbat. membuat penyumbatan di aliran darah, terutama di saraf-saraf atau jantung. Nah, itu bisa terjadi. Menghadapi bahaya santet, Panglima Langit dan Ratna Listi membagikan cara agar terhindar dari santet yang dikirim orang kepada kita. Menurutnya, mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk doa, puasa, dan sedekah merupakan cara kita membentuk perisai membentengi diri agar terhindar atau kebal terhadap santet. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Habib Utsman bin Yahya yang juga membagikan cara agar terhindar dari santet tingkat tinggi. Bisa saja sih, yang pertama kita harus rajin melakukan sholat 5 waktu. Nah, yang lebih penting lagi, kita harus punya amalan ilmu, doa yang keseharian kita terus bacakan. Sering dizikirkan. Yang benar-benar kita tanamkan di dalam aliran darah kita, daging kita, tulang kita, sehingga dia menyatu di dalam tubuh kita, membentuk sebuah perisai. Perisai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlapis-lapis. Jadi tidak cukup hanya satu doa, harus beberapa doa. Semakin banyak doa yang kita amalkan, semakin bagus, semakin berlapis-lapis benteng dari Allah dalam tubuh kita, seperti itu. Itu untuk yang muslim Bang Ema. Bagaimana dengan untuk non muslim? Sama aja, menurut keyakinan masing-masing. Insya Allah, kalau kita terbiasa di rumah kita baca Al-Quran, santet gak akan masuk. Jadi kalau masuk ke rumahnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus berdoa di dalam rumahnya, baca Quran jangan tinggalkan. Baca Quran menjadi keberkahan dalam rumahmu, setan keluar. Geger pengakuan Panglima Langit dan Ratna Listi bahwa santet yang dikirim kepada Stefy merupakan santet dengan level tingkat tinggi. Lantas, seperti apa doa dari para sahabat dan kerabat di tahlilan hari ke-7 meninggalnya Stefy Agnesiya pagi tadi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Mengenang 7 hari meninggalnya Stefy Agnesiya, keluarga menggelar acara tahlilan hari ke-7. Sahabat dan kerabat pun mengungkapkan rasa turut berduka cita mereka atas wafatnya Stefy dan mendoakan jiwa Stefy tenang dan damai di sisi Sang Pencipta. Tak hanya itu, sahabat dan kerabat juga memberikan semangat serta kata-kata penghiburan dan kekuatan terhadap suami Stefy Agnesiya, Anggi Pratama, serta anak-anaknya. Cuma memang kalau untuk penyebab dan lain-lain atau misalnya terakhirnya gimana, detailnya gimana, itu memang dari Mas Anggi tadi sudah titip. Nanti kalaupun Mas Anggi sudah siap, Mas Anggi yang menyampaikan, bukan aku. Sejauh ini belum ada omongan ya Mas ya, dan kita semua fokus sama Stefy. Pahala yang akan dia bawa nanti kita fokus mendoakan Stefy untuk lancar jalannya, dan kita fokus untuk jaga anak-anak sama jaga keluarga sih. Jadi untuk yang berita-berita yang lain-lain itu aku nggak mau komentar, dan itu bukan ranah aku. Kayaknya lebih tepat Mas Anggi yang ngomong kalau misalnya nanti memang dia mau ngomong atau klarifikasi. Dan menurutku kayaknya bukan suatu kewajiban ya untuk mengklarifikasi itu benar atau tidak. Ya nanti pasti teman-teman sendiri bisa menilai lah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, berjalan dengan haru, dan yang pastinya kita semuanya mendoakan
almarhumah Stefi untuk husnul khotimah. Dan saya lihat juga keluarga sudah mengikhlaskan semuanya, walaupun memang berat, pasti berat karena sosok Stefi itu bisa dibilang menjadi pilar dalam rumah tangganya. Ketika ditinggal sama Stefi ya pastinya